Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdul Muluk tadi, bahwa sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk berubudiyah, masih diberi umur oleh Allah Azza wa Jal sehingga masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah, masih bisa meningkatkan iman dan taqwa, mempersiapkan bekal menuju akhirat. Karena kita yakin semua akan mengakhiri kehidupan ini, tidak ada yang kekal abadi. Maka kehidupan yang singkat di dunia ini hendaklah kita maksimalkan untuk memperbanyak perbekalan menuju negeri akhirat. Satu renungan yang harus menjadi perhatian kita. Perubahan angka telah terjadi dari angka yang kecil menjadi yang besar, 23 menjadi 24. Bertambah besarnya angka tersebut itu bukan berarti bertambah panjangnya umur kita, tapi semakin kecil nilainya dan juga jatah yang tersisa. Oleh karenanya, nikmat umur yang begitu singkat ini hendaklah betul-betul kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk mencari ridha ustaz, ridha dosen kita, ridha manusia, kesenangan manusia, tapi betul-betul mencari ridha Allah Azza wa Jal, sebagaimana kandungan ayat yang memerintahkan kita untuk mewakafkan diri kita untuk Allah Azza wa Jal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, penyembelihanku, dan hidup dan matiku lillah. Jadi kita wakafkan hidup ini lillah, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk individu tertentu, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk lembaga tertentu, bukan kepada person tertentu. Tidak, lillah. Lillah, jamaah ini mewakafkan diri lillah, sehingga setiap ibadah lillah, termasuk dalam duduknya kita di majlis ilmu ini lillah. Kalimat lillah sering kita ucapkan, tapi yang sulit untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam hidup. Lillah. Sudahkah hidup kita semua lillah? Salat, dan itu yang paling utama, dan berbagai aktivitas kita, dan perlu diyakini, dipahami seluruh
ucapan, perbuatan, ya, tindak tanduk kita, yang itu semua diridhai dan dicintai oleh Allah adalah ibadah, dan itu harus semua lillah, keikhlasan hanya kepada Allah Azza wa Jal, termasuk dalam kita duduk di majlis ilmu ini. Semoga niat awal dari rumah masing-masing melangkahkan kaki ke majlis ini yaitu lillah, bukan untuk siapa-siapa, bukan karena saya yang hadir di sini. Ya, kenapa saya katakan saya? Ya saya, karena tidak pantah mengucapkan kami. Siapa? Kami itu kalimat yang agung, yang mengandung makna yang besar, orang yang besar. Maka jangan hadir karena saya, tapi hadirlah karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita patut bersyukur selama kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri majlis ilmu, di mana saja, siapa saja yang menyampaikan dari ustaz-ustaz kita yang berilmu mengajak kita kepada kebaikan, kepada sunnah, maka hendaklah seorang muslim berusaha untuk menghadirinya dengan niat. Ini merupakan sebagai indikator keikhlasan tadi. Niat kita adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan ingin memperbaiki diri kita sendiri. Itu niatnya, itu dihadirkan itu. Belajar bukan untuk menjadi orang yang cerdas, karena kecerdasan bila tidak disertai kesolehan dan kebaikan dalam perbuatan, perkataan dan perilaku, kecerdasan itu menjadi petaka bagi pemiliknya. Maka alhamdulillah bisa kita hadir di sini. Kita ingin belajar, ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, ingin memperbaiki diri kita. Itu niat di antara indikator keikhlasan dalam belajar, ya, untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, ya, memperbaiki pemahaman kita. Nah, ini harus dipahami. Alhamdulillah, ya, kita bisa hadir berkumpul di rumah Allah ini untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum ana menyampaikan apa yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal juga yang perlu menjadi catatan kita di awal tahun 2024 ini. Sebagaimana yang sampaikan tadi, angkanya bertambah besar, tapi sesungguhnya yang tersisa itu semakin kecil. Yakinlah 70 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang, kurang lebih atau mungkin 100 tahun, dipastikan bahwa semua yang ada di masjid ini tidak akan ada lagi di permukaan bumi ini. Yakin? 100 tahun yang akan datang semua kita ini tidak ada lagi di sini. Akan datang generasi cucu-cucu kita. 70 tahun wallahu a'lam akan sampai. 60 tahun, 50 tahun apa akan sampai, wallahu a'lam. Yang jelas semua pasti akan menuju satu titik terakhir, berpisah dengan dunia, tapi merupakan titik awal perjalanan menuju kehidupan yang panjang tiada batasnya, yang dimulai dari alam barzakh. Dan di waktu itu tidak seorang pun yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan seseorang. Ustaz yang kita ikuti, majelis saya yang dihadiri sekarang, saya tidak bisa memberikan manfaat. Ustaz yang kita kagumi tidak bisa memberi manfaat. Siapapun yang kita fanatik kepadanya tidak bisa memberikan manfaat. Orang tua kita tidak bisa memberikan manfaat. Istri kita, orang kita kagumi tidak bisa memberi manfaat. Yang hanya bisa memberikan manfaat
adalah amal soleh yang kita kerjakan di dunia lillah, ketulusan, ittiba dan loyalitas pada agama ini, yaitulah yang akan menjadi jawaban 3 pertanyaan yang telah kita maklumi pertanyaannya, tapi belum bisa kita pastikan untuk bisa menjawabnya. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. 3 pertanyaan kita bisa bertanya, bahkan di dunia bisa menjawab. Tapi begitu telah masuki alam barzakh, bukan lagi main hafalan, bukan lagi main catatan. Tidak, semua tergantung pengamalan kita di waktu di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari umur yang tersisa, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah kita tingkatkan kualitasnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik, yang panjang umurnya dan yang baik amalannya. Jadi standar kebaikan itu bukan panjang umur, tapi yang baik amalannya. Oleh karena itu ada 2 hal yang harus kita tingkatkan sebagai usaha kita, kesungguhan kita dalam membuka lembaran baru di tahun 2024 ini. Kendati tidak ada yang spesial di tahun 2024 ini, kecuali seorang muslim yang selalu, setiap saat dalam hidupnya, selalu hidup bersama taubat dan istighfar kepada Allah. Karena sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ka'ab bin Malik, tatkala Allah turunkan taubatnya dari langit dan diabadikan dalam Al-Quran, begitu beliau datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, faqala lahu an-nabiyyu, ya Ka'ab, abshir bi khairi yawmin waladatka ummuk. Abshir bi khairi yawmin mundu waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Ka'ab dengan hari yang paling mulia, yang termulia semenjak kamu dilahirkan ke permukaan bumi. Maka khairul ayyamul abdi, hari yang terbaik dalam kehidupan seorang hamba tatkala dia bisa bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu an yatuba alaina jami'an. Semoga Allah menerima taubat kita semua. Allahumma amin. Maka itulah yang terbaik. Ya. 2 hal yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, tingkatkan kuantitasnya dan kualitasnya. Dan fakta dalam hidup kita, seringkali kita tidak mampu untuk meningkatkan kuantitas. Ya, siapa yang terbanyak amalannya di antara kita? Kita orang-orang yang paling banyak malasnya dalam beribadah di zaman sekarang ini. Ini semua perkataan ini kritikan kepada kita semua yang berbicara dan mendengar. Kita di zaman sekarang yang paling banyak malas beribadah. Terlebih lagi yang disibukkan dengan berbagai media di zaman sekarang ini. Betulkah? Atau salah? Kesimpulan saya, kalau salah, tidak benar, silakan. Ya, buktinya. Tapi dengan melihat, mencermati, memperhatikan, di zaman sekarang ini kita lebih banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nasallallahu salam wal afiyah. Oleh karenanya, jika kita tidak mampu meningkatkan kuantitasnya, ya hendaklah yang menjadi perhatian utama kualitasnya. Kualitasnya berarti kebaikan ibadah tersebut. Tentu hanya dengan 2 hal. Masalah keikhlasan tadi, ikhlas lillah, ayat yang selalu kita baca, dan termasuk bagian dari lafaz istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu ana awwal muslimin. Kemudian yang kedua tentunya dalam kita bersungguh-sungguh meneladani Rasul dalam setiap aspek kehidupannya. Ini yang namanya al-ittiba.
itulah yang hasuna amaluhu, yang terbaik amalannya. Nah, ma'asyil muslimin rahimakumullah, maka tidak perlu kita menyimpan dendam hasad pada saudara kita. Semua akan berakhir. Tidak perlu ada saling dengki dan hasad di antara kita, saling provokasi, enggak perlu. Karena semua itu tidak akan dibawa mati. Bahkan kalau dibawa mati, itu menjadi sengsara. Selama kita di dunia ini, jadilah orang-orang yang selalu memberikan kebaikan. Perkataan, perbuatan, harta, mungkin kedudukan kita. Karena itu yang akan kita bawa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya apa yang diungkapkan tadi itu sungguhnya suara hati tanpa dibuat-buat, dan juga tidak saya persiapkan sebelumnya. Sebelum masuk ke sini saya tidak kebayang menyampaikan hal itu, tapi sesungguhnya karena cinta kepada ikhwah saya di sini, ikhwatun fillah, uhibbukum fillah. Karena inilah agama dan sunnah Nabi ini yang mengumpulkan kita, maka pantas bagi kita untuk saling mencintai karena Allah. Maka itulah yang mendorong keluarnya kalimat-kalimat yang dari hati tadi, mudah-mudahan masuk ke dalam hati. Sebagian ulama mengatakan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai imam, tatkala engkau memberikan nasihat, kenapa manusia banyak menangis? Sementara yang lain tidak memberikan nasihat, atau memberikan nasihat tapi tidak bisa mengetuk pintu hati mereka. Beliau mengatakan, innal kalam idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Perkataan itu apabila keluar dari hati yang tulus, insyaallah masuk ke dalam hati yang bersih. Tapi bukan saya membandingkan perkataan dengan Imam Hasan Al-Basri. Kalla, demi Allah tidak demikian. Siapa kita dan siapa imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tapi itu pelajaran bagi kita. Bila kita memberikan nasihat kepada saudara kita dari hati yang tulus, insya Allah masuk ke dalam hatinya. Tapi bila kita memberikan nasihat hanya berpura-pura ingin mengungkap kesalahan-kesalahannya, maka dari ekspresi wajah kita sudah tampak bahwa kita tidak bisa, tidak akan mampu, dan juga hilang hakikat dari nasihat tadi. Zaman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk pada tema pembahasan, yaitu ta'zimul wahyi, kewajiban mengagungkan wahyu. Sebagaimana yang kita maklumi, dan ini merupakan prinsip agama Islam, bahwa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya adalah kewajiban setiap individu muslim, yang tidak ada kompromi dalam hal itu, yang tidak ada tawar-menawar dalam hal itu. Bagi setiap muslim wajib mengagungkan Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan. Kewajiban mengagungkan Allah dan Rasulnya suatu kewajiban bagi setiap individu muslim. Dan itu juga merupakan konsekuensi dari keimanannya. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, menuntut ahli iman, orang yang beriman, mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasul. Dan merupakan konsekuensi dari mengagungkan Allah dan Rasulnya adalah mengagungkan kalamullah wa kalamu rasulih, mengagungkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Karena pengagungan terhadap perkataan adalah pengagungan terhadap yang mengatakan. Maka pengagungan kepada kalamullah, itu Al-Quran, adalah pengagungan kepada Allah yang mengatakannya.
Baik. Dan pengagungan kepada Rasulullah, pengagungan kepada perkataan Rasulullah adalah pengagungan. Kenapa jemaah? Khairan insyaallah. Bismillah. Baik. Pengagungan kepada perkataan Rasulullah berarti pengagungan kepada Rasulullah. Maka kesimpulannya wajib bagi kita apa? Ada mic-nya yang atau sound systemnya gimana? Nah, oke. Masih ada masalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi mengagungkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, maka itu merupakan pengagungan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya itulah yang dinamakan dengan wahyu, ya, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196. Sesungguhnya Al-Quran tersebut latanzilum min rabbil alamin, diturunkan dari Rabbil alamin. Itu kalamullah. Al-Quran diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Yang membawa turun adalah Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam. Kepada siapa? Ala qalbik, yang diturunkan kepada hati Muhammad, litakuna minal mundirin. Jadi begitu wahyu turun dibawa oleh Jibril berangsur-angsur, kemudian dibacakan oleh Jibril, didengar oleh Nabi, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala tanamkan, masukkan wahyu tersebut ke dalam hatinya, sehingga begitu Jibril pergi, Nabi telah menghafal dan menguasai apa yang dibacakan kepadanya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'an. Jangan kamu tergesa-gesa, ya, menggerak-gerikkan lisanmu, ya, membaca, mengikuti apa yang dibaca Jibril, karena Nabi khawatir kalau tidak bergegas mungkin hilang, luput. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, tidak perlu tergesa-gesa. Inna alaina jam'a wa qur'ana, kami yang mengumpulkannya di hatimu dan kami akan membacanya. Jibril membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'an, apabila kami baca, yaitu Jibril, ya, dengan perintah Allah, maka fattabi' qur'an, ikuti bacaan tersebut. Ala qalbika, tujuannya litakuna minal mundirin, agar engkau wahai Muhammad menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Naam. Dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sungguh telah ada pada kitab-kitab yang sebelumnya. Subhanallah. Ini menjelaskan bahawa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam merupakan wahyu, sama kedudukannya, ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi, ya, sesuai dengan wahyu atau wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka dari sini kita memahami Al-Quran dan hadis, ya, adalah keduanya wahyu dari Allah Azza wa Jal yang merupakan landasan, ya, kita beragama, landasan hukum di dalam agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengagungkan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, merupakan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan, dan yang demikian itu merupakan
bukti dari mentaati Allah dan Rasulnya, bukti dari memperkenankan seruan Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru kita semua untuk berpegang teguh terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, istajibu, terima, ya, perkenankan, ijabahi, ya, diterima, ya, seruan Allah dan juga Rasul apabila Allah dan Rasul menyeruhmu, ya, mengajakmu, memerintahkan kepadamu terhadap apa yang mendatangkan kehidupan yang baik bagimu. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita hanya pasrah karena Allah telah memerintahkan kita untuk, ya, menerima, mengagungkan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita melihat tatkala prinsip dasar ini tertanam dalam diri kaum muslimin, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tunduk, patuh, pasrah dan berserah diri kepada Allah. Tapi tatkala pengagungan terhadap wahyu tidak tertanam dalam diri kaum muslimin atau juga para penuntut ilmu atau para akademisi, maka kita melihat ketimpangan dalam berpikir sehingga muncul berbagai pemikiran, pemahaman, ideologi yang sesat dan menyesatkan. Maka kita melihat di kalangan orang-orang yang berbicara tentang Islam tapi tidak menjadikan atau tidak mengagungkan wahyu, bahkan mereka menganggap wahyu ini sebagai kebenaran yang relatif, ya, bukan yang absolut, bukan yang pasti. Maka apa yang terjadi? Dengan mudah mereka menentang, meninggalkan, merekayasa, bahkan mendustakan. Tidak ada yang namanya sakralisasi wahyu dalam kehidupan mereka. Dan itu metodologi yang dikembangkan oleh orang filsafat dan ahlul kalam. Yang mereka sakralkan adalah akal mereka, tapi wahyu mereka, ya, tentang mereka tinggalkan, bahkan mereka selewengkan. Itu yang terjadi, dan itu yang berkembang di banyak perguruan tinggi, terutama di perguruan atau fakultas jurusan yang usuluddin dan filsafat, atau yang dikenal dengan studi Islam di dunia barat. Studi Islam yang sesuai dengan metodologi orientalis dan sekuler atau kaum liberal. Nah, maka merupakan prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah dan kaum muslimin adalah ta'zimul wahyi, mengagungkan wahyu. Bahwa wahyu suatu yang sakral, yang suci, ya, yang suci, yang wajib diagungkan. Karena itu merupakan bukti keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Yang menjadi pertanyaan, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan sebagai, ya, wujud nyata dan juga sebagai indikator ta'zimul wahyi, mengagungkan wahyu. Ada, ya, sekurangnya ada 10 poin penting yang harus kita pahami dalam rangka mengagungkan wahyu sebagai bukti pengagungan terhadap wahyu. Yang pertama, menerima wahyu itu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kecintaan, ya, dan keyakinan serta membenarkan. Jadi dia menerima Al-Quran dan hadis Nabi betul-betul dengan penuh kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis, penuh dengan keyakinan bahwa itu adalah kebenaran yang mutlak tanpa ada keraguan sedikit pun. Sehingga dia melihat itu suatu yang sakral, suatu yang azim, yang agung. Kenapa tidak? Karena perkataan Allah
Adakah yang lebih agung dari Allah? Tidak ada. Maka secara otomatis perkataannya adalah perkataan yang paling agung, kebenaran. Ya, kebenaran yang mutlak. Adakah manusia yang paling mulia dari Rasulullah? Tidak ada. Maka secara otomatis sabda-sabda beliau adalah perkataan manusia yang paling mulia dan agung. Maka begitu kita melihat Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul, pengagungan yang selalu ada dalam diri kita. Apabila Allah telah mengatakan, Rasul telah mengatakan, maka terdapat dalam kita cinta kepada qala Allah wa qala Rasul. Meyakini itu suatu kebenaran yang mutlak, yaitu suatu yang agung, yang wajib dimuliakan. Ya, ini yang pertama. Dan ini kewajiban yang tidak ada sedikit pun ya nilai kompromi dalam hal itu. Enggak ada kompromi dalam hal ini. Anda muslim, mukmin, meyakini qala Allah wa qala Rasul, tatkala mendengar qala Allah wa qala Rasul, membaca Al-Quran, membaca hadis yang sahih, maka terima itu dengan penuh kecintaan bahwa ini sabda Rasulullah dan ini perkataan Allah Azza wa Jalla yang mengandung seluruh kebenaran dan kebaikan. Tidak ada pilihan lain. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul terima. Ya. Dan yang dicegah beliau tinggalkan. Ya. Ini sikap yang pertama. Ini indikator yang pertama ya sebagai bukti pengagungan terhadap wahyu. Nah. Yang kedua, ini juga turunan dari yang pertama tadi. Tadi menerima dengan penuh kecintaan. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis merupakan kebenaran yang mutlak. Ya. Yang tidak ada di dalamnya kekeliruan, kekurangan dan pertentangan. Ini wajib kita yakini. Tidak ada dalam Al-Quran kesalahan, dalam hadis kesalahan. Tentu yang kita maksud hadis yang sahih, yang terbukti itu sahih dari Nabi SAW, dan tidak ada kekurangan dan tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, karena semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Naam, semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jika Al-Quran datang dari selain Allah, maka sungguh akan terdapat di dalamnya ikhtilafan katsira, pertentangan yang sangat banyak. Tapi sampai detik ini, semenjak diturunkan Al-Quran, Rasul wafat, diwariskan oleh para sahabat, sampai detik, sampai yaumul qiyamah, tidak akan ada kekurangan, kesalahan dan kontradiksi dalam Al-Quran. Ini akidah kita, wajib diyakini, karena di sana ada sekte-sekte orang filsafat ahlul kalam ya, yang mengatakan bahwa ada pertentangan dalam Al-Quran, bahkan mempertentangkan hadis yang Al-Quran atau mempertentangkan akal dengan Al-Quran. Tidak ada. Laisa fihi tanaqud. Tidak ada pertentangan, tidak ada kebatilan. Ya, semuanya kebenaran ya dari Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi hudan lil muttaqin. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah sebagaimana yang kita bacakan tadi, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya. Itulah Al-Quran, Al-Kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk. Nah, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, hudan linnas. Maka dengan demikian Al-Quran adalah
kitab satu-satunya sumber hidayah. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka tentu tiada lain jalannya kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia adalah landasan kebahagiaan. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apabila datang petunjuk peringatanku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti peringatan tersebut, yaitu Al-Quran, wahyu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, takaffala Allahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin seorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, memahaminya, mengamalkannya, dia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Itu jaminan Allah. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling, maka kehidupan yang sempit. Di mana? Di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Di tiga alam ini akan terjadi kehidupan yang sempit baginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran atau wahyu adalah kebenaran mutlak, ya, kebenaran yang absolut yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah juga menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang yang menyimpang, yang tersesat, maka pada hakikatnya kesesatan tersebut, ya, akan menyengsarakan dirinya sendiri. Tapi barang siapa mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya itulah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan wahyu yang dia ikuti. Qala subhanahu, Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada umat manusia, qul in dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuha ilayya Rabbi. Naam. Apa bima yuhi ilayya Rabbina. Fa bima yuhi ilayya Rabbi. Innahu sami'un qarib. Surat Saba ayat 5. Katakan ya Muhammad, in dhalaltu fa inna ma'adilu nafsi. Jika aku sesat, maka kesesatan akan merugikan diriku sendiri. Disebabkan diriku sendiri. Naam. Wa in ihtadaitu, dan jika aku mendapatkan petunjuk, fa bima yuhi ilayya Rabbi, maka hal itu disebabkan wahyu yang Allah turunkan kepada aku. Maka di sini kita mengambil satu kesimpulan bahawa wahyu yang diturunkan Allah adalah sumber hidayah. Bila melenceng dari wahyu, maka kesesatan yang akan terjadi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita cari dari kebenaran sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Umat Islam ini umat yang dimuliakan Allah, tidak perlu kepada sumber yang lain selain Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya terdapat seluruh penjelasan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Surat An-Nahl ayat 89. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelasan, menjelaskan likulli syai', segala sesuatu. Wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmah, dan rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Tapi sadarkah kita? Sadarkah kaum muslimin di zaman sekarang ini bahwa kemuliaan kita ada dalam Al-Quran? Atau kita lupa? Allah menjelaskan fihi dzikrukum, di dalam Al-Quran dzikruna itu syarafuna, kemuliaan kita. Tapi sangat disayangkan, mayoritas kaum muslimin illa man rahimallah disibukkan dengan urusan yang lain sehingga melupakan Al-Quran atau melalaikan Al-Quran.
Bahkan di antara mereka tidak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingin bahagia, ingin berjaya, ingin meraih kemuliaan, kejayaan, tapi sumber kejayaan tidak bisa dibaca, apalagi dipahami, apalagi diamalkan. Kapan akan datang kemuliaan itu? Bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Rasul bersama para sahabat? Karena Rasul telah berhasil mendidik mereka dengan Al-Quran. Waqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah memberikan karunia 'alal mu'minin kepada orang beriman idh ba'atha fihim rasul, tatkala mengutus seorang rasul pada mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka juga, yatlu 'alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan diri mereka dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan hadisnya. Naam, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan hikmah, itu hadis kepada mereka. Kendati mereka adalah dalam kondisi ya kesesatannya sebelumnya. Naam. Naam. Taib. Sudah masuk waktu Isya. Nah, tafadhal. Ya, azan terlebih dahulu. Naam. Ini setelah azan lanjutkan atau solat dulu? Solat dulu baru dilanjutkan. Taib. Taib. Karena waktu Isya telah masuk, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti insyaallah ba'da shalah kita lanjutkan sampai waktu yang kita sepakati. Ya. Disepakati nanti sampai jam berapa? Karena besok Ahad ya, libur ya. Betul ya? Nah, terserah nanti Pak Andi ya, sampai jam berapa kita serahkan kepada Pak Yogi. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, demikian. Wallahu alam. Wa sallallahu wa nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kewajiban mengagungkan wahyu dan hal-hal yang wajib dilaksanakan serta yang merupakan indikator seseorang mengagungkan wahyu. Di antara hal yang termasuk ke dalam ta'zimul wahyi, mengagungkan wahyu, meyakini kewajiban untuk menerima wahyu tersebut. Yang pertama, menerimanya dengan cinta. Sekarang meyakini bahwa wajib ya bagi setiap muslim untuk menerima, ya, tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Bila telah datang dari Allah penjelasan dalam Al-Quran dan dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih, maka kita meyakini, karena ada meyakini dan menerima, dan ini meyakini kewajiban untuk menerima. Ya, yang pertama tadi menerimanya dengan penuh cinta,
Sekarang meyakini bahwa wajib menerima wahyu tersebut. Ya. Dan ini juga tiada pilihan dalam hal ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak boleh ya, bagi seorang mukmin dan mukminah, seorang mukmin baik dari kalangan lelaki atau wanita, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu perkara, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila telah memutuskan suatu perkara, maka tidak boleh bagi mereka ya, ada pilihan lain dalam perkara tersebut. Jadi kalau Allah telah mengatakan qala Allah, itulah keputusan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah keputusan Rasulullah. Maka tidak ada lagi pilihan lain. Ya, tidak lagi pilihan lain. Hanya menerima dan mentaati. Itu wajib kita yakini. Setiap muslim yang mendengar qala Allah dan sabda Rasulullah, wajib dia terima. Tidak lagi menimbangnya dan pendapat seseorang, siapapun dia, sebagaimana yang akan jelaskan dalam poin yang selanjutnya. Nah, karena kita hamba Allah, ya harus taat, wajib taat kepada Sang Pencipta yang memiliki kita. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya, meyakini bahwa wahyu tersebut, Al-Quran tersebut, ya, perkataan Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan, ya, landasan hukum, ya, yang tentunya menjadi atau sebagai hukum yang menjadi landasan dalam memutuskan perkara yang ada di antara kita atau di tengah manusia. Ya, kita yakini bahwa wahyu yang turunkan Allah adalah landasan hukum yang memutuskan segala perkara dalam kehidupan umat manusia, secara khusus kaum mukminin. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan, ya, apabila kita berselisih pendapat dalam satu perkara, maka kita kembalikan untuk mengetahui hukumnya kemana? Al-Quran dan hadis. Ya, bukan pendapat seseorang, bukan pemikiran kelompok tertentu, bukan tradisi, ya, lembaga atau mungkin kebiasaan golongan tertentu, tidak. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tidak lagi kita mengatakan, oh, ustaz saya tidak mengatakan demikian, oh, dosen saya tidak demikian, teori pakar ini tidak demikian. Tidak ada lagi, tidak ada gunanya itu semua di hadapan perkataan Allah dan Rasulnya. Ya, karena sebagaimana yang kita bacakan tadi, ayat yang kita bacakan tadi, bahwa atau dalam surat An-Nur ayat 51 Allah menjelaskan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Bahwa sejatinya perkataan orang-orang yang beriman itu, apabila mereka diseru, diajak kepada Allah, berhukum kepada Allah, pada Al-Quran, kepada Rasulullah, diseru untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti wahyu, mengikuti hadis Nabi SAW, maka liyahkuma bainahum, untuk, ya, memutuskan perkara di antara mereka, menjadi hakim yang menjelaskan, memutuskan, yang menentukan perkara di antara mereka. Perkataan mereka tiada lain kecuali hanya
dengan ucapan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan mentaati. Ya. Dan itulah orang-orang yang beruntung, muflihun, bahagia. Ini perkataan Allah. Ya, dalam surat An-Nur ayat 51. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Dan ini menunjukkan perkara yang besar. Ya, karena sumpah tersebut menunjukkan kepada sesuatu yang besar dan penting. Ya, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbik." Maka ya demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Apa isi sumpahnya? La yu'minun. Mereka tidaklah beriman sampai hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka, wahai Muhammad, menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Cukup sampai di situ? Tidak. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian tidak ada dalam hati mereka haraj. Haraj itu perasaan tidak senang atau ada kebencian, tidak senang, tidak puas, ya. Tidak ada di hati mereka sama sekali perasaan yang demikian itu. Cukup? Belum, ada lagi syaratnya. Wa yusallimu taslima. Yusallimu, menyerahkan, berserah diri, pasrah terhadap keputusan tersebut, totalitas, bukan separuh-separuh. Kenapa? Karena pasti yang ditentukan Allah, yang telah diputuskan oleh Rasul pasti benar. Adapun perkataan manusia relatif, bisa salah, bisa benar, ya, siapapun dia. Ini merupakan sifat ahlul iman, orang-orang yang beriman. Apalagi ya pemikiran, pendapat atau ideologi, ya teori, ya yang banyak sekarang ya dimunculkan oleh manusia yang tujuannya katanya ya inilah pakar ini, pakar itu, ini ahli dan seterusnya. Tidak ada arti dari teori-teori tersebut bila berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Maka perintah Allah, perintah Rasulnya itu di atas segala-galanya. Ala ra'si wal ain, kata orang Arab. Di atas ar-ra's wal ain, di atas kepala dan mata. Udah dijunjung tinggi. Nah, ini butuh penjelasan yang lebih detail, tapi karena waktu yang terbatas ya kita berusaha meringkas. Nah, baik. Dan kalau kita melihat bagaimana sikap para salafus saleh dalam hal luar biasa, ya. Baik. Berbeda dengan sifat orang-orang munafikin. Orang munafikin sebaliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 61 tentang munafikin. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, kesinilah, ya, untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Bila dipanggil mereka, ayo ke sini, ikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, maka engkau akan melihat orang-orang munafikin itu akan menutup diri darimu. Maka bila diajak pada sunnah, enggak, Ustaz saya tidak mengatakan demikian, ini pertanda munafik. Bila telah perkataan Allah jelas dan Rasulnya masih juga mengutarakan perkataan ustaz saya, fulan, pakar ini, pakar itu, doktor ini, doktor itu, ini pertanda munafik. Intabih, kemunafikan ada di hatinya. Orang-orang yang beriman, mereka senang mendengar perkataan Allah, qala Allah wa qala Rasul, tenang jiwa mereka. Nah, kan itulah kebenaran tadi. Yang selanjutnya, ya, di antara indikator mengagungkan wahyu atau kewajiban kita dalam mengagungkan wahyu adalah keinginan, ya, memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari dan mendengarkan dengan seksama tatkala dibacakan
ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Memiliki keinginan bersungguh-sungguh, raghbah, keinginan yang kuat untuk belajar Al-Quran, belajar hadis. Apabila dibacakan, didengar. Apabila hadis dibacakan, didengar. Sebagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan mereka dan kita juga diperintahkan oleh Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan, dan lebih konsentrasi lagi, wa ansitu. Ansitu, istami'u beda dengan isma'u. Isma'u itu mendengar, berjadi dia tidak paham. Tapi istami'u, dia mendengar disertai dengan keinginan dan usaha untuk memahami. Itu nama istima'. Maka jangan sekadar mendengar, ya, harus istima', mendengar dan ada kesungguhan untuk memahami. Kalau istama', mendengar saja, dengar selesai, masuk kanan keluar kiri, itu namanya sama'. Kalau istima', masuk kanan, dia cerna, masukkan ke hati, dia akan paham, itu namanya istima'. Nah, wa ansitu, ya begitu juga insat, mendengarkan dengan serius, dengan saksama. Nah, baik. Ya, makanya begitu kita mendengar Al-Quran dan hadis, jangan pernah kita mengangkat suara. Diam, tenang. La tarfa'u aswatukum fawqa sautin Nabi. Lihat bagaimana para sahabat Nabi, begitu mereka mendengar, duduk di majelis Nabi, dan riwayat disebutkan, faka'annama ala ru'usihim at-tayr. Ya, seolah-olah di atas kepala mereka hinggap apa? Burung. Kalau burung itu hinggap di ranting yang bergoyang atau yang tenang atau yang tidak bergoyang. Kalau bergoyang dia akan terbang. Begitulah khusyuknya mereka mendengar. Kenapa? Karena Rasul mengatakan firman Allah. Rasul menyampaikan sabda Nabi dari yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, adab ini berlaku di zaman Nabi, di waktu beliau hidup dan setelah meninggal beliau. Beliau telah wafat, tapi hadisnya kekal abadi sampai saat ini. Maka begitu dibacakan hadis Nabi, jangan pernah mengangkat perkataan siapapun, pendapat siapapun, ideologi siapapun. Oh, ini pendapat ustaz saya, ini fulan, ini pakar itu, dokter ini. La. Ya. Enggak pantas semua itu diangkat ke permukaan sehingga melebihi sabda Nabi. La, apabila Rasul telah mengatakan, khalas, intahaina, kami cukupkan sampai di situ. Naam, amanna, kami beriman. Itulah sifat seorang mukmin. Naam. Kemudian ya, kita berusaha juga menyampaikan hal itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Naam. Yang selanjutnya, di antara bentuk pengagungan kepada wahyu dan indikator pengagungan kepada wahyu, bergegas untuk mengamalkan, melaksanakan tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ragu-ragu, bersegera. Ya, ya alladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, bergegas, bersegera, penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Karena Allah menyeru kepada suatu yang mendatangkan kehidupan yang mulia bagi kita semua. Ya, ini sifat seorang beriman. Naam, fastabiqul khairat innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang berlomba dalam kebaikan. Naam, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah untuk mencari keampunan dari Rabb kalian. Intinya seorang mukmin begitu mendengarkan qala Allah qala Rasul, dia bersegera untuk melakukannya. Ya, tidak menunda-nunda. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ya, tidak ragu-ragu menerima, ya, wahyu, ya,
ya, tidak ragu-ragu menerima wahyu karena tidak mengetahui illah atau hikmahnya. Apa maksudnya? Datang perintah dari Allah dan Rasulnya. Apakah kita menerimanya setelah kita memahami hikmah dari perintah tadi? Kalau dipahami sesuai dengan akal kita, oh diterima. Kalau tidak, ditolak sebagaimana orang filsafat ahlul kalam. Ini enggak masuk akal nih katanya. Ditolaknya. Padahal hadisnya sahih. Tidak. Kita tidak seperti itu. Mengagungkan wahyu begitu datang dari Rasul, diterima. Dipahami hikmahnya atau tidak, itu tidak berkaitan dengan kesahihan iman kita. Tapi yang menjadi syarat sahnya iman, menerima begitu kita mendengar, ya, begitu kita mendapatkan dan menerima, langsung diterima. Adapun mengenal hikmah, memahami hikmah dari perintah tersebut, itu hal tentunya bonus yang akan menambah keyakinan dan iman. Tapi bukan syarat sahnya iman kita. Nah, karena betapa banyak hikmah itu tidak bisa dicerna akal. Tapi bukan berarti tidak ada hikmah. Karena syariat seringkali membawa, ya, atau datang dengan hukum yang membuat kebingungan akal manusia, tapi bukan hal yang mustahil, ya, bukan hal yang mustahil. Tapi akal kena terbatas, bingung dia. Kan begitu. Pandangan mata kita ini nggak bisa menembus dinding ini. Begitu juga akal nggak bisa menembus hal yang gaib. Maka sayangnya akal kita. Nah, itulah sungguhnya orang yang cerdas. Adapun yang memaksakan akalnya memahami sesuatu, ya, yang tidak, ya, bukan dalam ranah, ya, kemampuan akal tersebut, maka akal akan rusak. Makanya banyak akal orang filsafat ahlul kalam rusak dalam memahami agama, terutama dalam perkara-perkara teologi, akidah, keyakinan. Rusak, semua menyimpang, semuanya menyimpang. Karena mereka main akal-akalan. Dan ini juga pembahasan yang butuh penjelasan yang lebih detail. Nah, yang selanjutnya, ya, yang kedelapan, ya, tidak mencari-cari alasan untuk menolak wahyu. Ya, ya, tidak mencari-cari alasan untuk menolak wahyu tersebut, dan, ya, tidak menentangnya. Udah begitu tentang wahyu, jangan lagi cari-cari alasan, ya, jangan lagi berfilsafat, ya, menggunakan logika, kemudian dengan alasan ingin menolak, ya, mentakwilkan, menyelewengkan, tidak, ya. Karena sebagaimana yang kita jelaskan tadi dalam ayat, bahwa mereka, ya, ahlul iman la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak ada di hati mereka, ya, rasa berat, rasa tidak senang, ya, untuk menerima wahyu tadi, dan mereka hanya pasrah dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang ke-9, ya, selalu ada di hati pengagungan terhadap wahyu manakala agama atau wahyu tersebut dilanggar atau ditentang oleh manusia. Begitu ada orang yang melanggar wahyu Allah, perintah Rasulullah, terdapat di hati kecemburuan sebagai bentuk pengagungan terhadap wahyu tadi. Nah, karena kita mentazim, hati kita mengagungkan wahyu, sehingga begitu ada orang yang menentang, sengaja menentang atau merekayasa, menolak, mentakwil dan seterusnya, hati itu betul-betul, ya, cemburu dan merasa tersiksa. Karena ini betul penentangan, ya, karena wajib bagi kita untuk, ya, mengagungkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Dan lihat bagaimana dahulu sebagian ya salafus soleh ya, bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang yang menentang wahyu, sangat tegas, tidak ada kompromi dalam hal ini. Mereka berlepas diri ya. Dalam ya sebagian hadis disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita ya menggunakan kerikil untuk apa? Melempar gitu ya. Karena boleh jadi itu nanti akan ya terkena mata seseorang, kan begitu. Nah, dan itu juga dilarang Nabi SAW anil al-hadfi. Nah, kemudian ya Abdullah bin Mughaffal melihat seseorang ya melakukan hal itu, dilarang oleh beliau. Lalu yang laki-laki tadi ya tidak menerima ya larangan tersebut. Kemudian dia mengatakan, ukhbiruka anna Rasulullah SAW kana yakrah aw yanha anil khadfi thumma araka tahdib. Saya mengabarkan kepadamu bahwa Nabi melarang dengan menggunakan melempar dengan menggunakan kerikil tadi. Naam. Dan Rasul ya membenci hal itu atau tidak menyukai hal itu dan melarang dari melakukan hal itu. Kemudian saya melihatmu masih juga melakukan hal itu. Apa kata Abdullah bin Mughaffal kepada lelaki tersebut? La ukallimuka kalima. Mulai saat ini saya tidak akan berbicara walaupun satu kalimat, kata dia. Saya menyampaikan hadis Nabi, kamu menolak, tetap melakukan. Begitulah dahulu para salafus dan banyak contohnya. Naam, begitu. La ukallimuka abad. Saya tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Saya menyampaikan hadis Nabi. Lalu kamu menolak, bahkan ya tidak mengindahkan. La ukallimuka abada. Ini sebagai bentuk pengagungan mereka pada dan kecintaan mereka pada Allah dan Rasulnya. Nah, dan ini sikap tegas ya, bukan brutal ya, tegas. Itulah agama itu bukan main-main ya, bukan lelucon ya. Sikap tegas tapi dengan hikmah, dan setiap yang mengikuti dalil dalam ketegasannya pasti dia orang yang bijaksana. Tapi kalau ngaur, hanya berlandaskan hawa nafsu, perasaan, maka dia akan ngaur dan juga menyimpang. Itu bukan tegas, tapi itu konyol namanya. Nah, kekonyolan. Kemudian yang terakhir ya, di antara bentuk pengagungan kepada wahyu ya, mencukupkan diri dengan wahyu ini, enggak perlu nambah-nambah. Cukup Al-Quran dan Sunnah, enggak perlu ada bid'ah-bid'ahnya, enggak perlu nambah-nambah lagi. Cukup enggak Al-Quran dan hadis bagi kita? Cukup. Allah telah sempurnakan, dicengkapkan nikmatnya, diridhai oleh Allah. Belum cukup bagi kita? Ma'asyul muslimin, jika Al-Quran dan wahyu Allah, Al-Quran dan hadis tidak cukup bagi kita, maka dipastikan tidak satu pun dari perkataan manusia ini yang akan cukup bagi kita. Perkataan Allah dan Rasul enggak cukup mengatur hidup kita. Kemudian ada perkataan manusia yang akan cukup mengatur hidup kita? Enggak mungkin. Cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dilengkapkan, disempurnakan, dilengkapkan nikmat, diridhai Islam sebagai agama bagi kita. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan ikuti selain hal itu, dan sedikit kalian yang mengambil pelajaran. Nah, ini ya 10 poin penting yang menjadi ya indikator atau perkara-perkara yang termasuk ke dalam mengagungkan wahyu. Bila ke-10 hal tersebut dipahami dan dilaksanakan, maka itulah sesungguhnya
orang-orang yang mengagungkan wahyu yang sebagai bukti cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang bisa disampaikan. Waktu yang tersisanya 2 menit. Sepertinya ya gimana ya, ini hadiahnya banyak juga, ada buku, ada madu. Ya, gimana Pak? Kepada siapa yang dibagikan ini? Baik. Ana ingin bertanya ini. Tadi disebutkan di awal kajian kita indikator keikhlasan dalam menuntut ilmu. Tolong disebutkan satu saja. Siapa yang bisa menyebutkan? Fadhal. Baik, antum mau madu atau mau buku atau kedua-duanya? Mau madu? Antum suka madu ya? Madu asli loh. Kitab. Masya Allah. Yang mana sih? Ada sebaik-baik amal adalah solat. Kesalahan berdoa. Ta'al. Antum ke sini. Antum pilih sendiri. Mungkin ini ya. Perlukah hizbiyah dalam dakwah? Nah, yang mana ini? Tafadhal, barakallahu fik. Masya Allah. Siapa nama antum? Deni. Barakallahu fik. Naam. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa kita wajib mengagungkan wahyu? Kenapa wajib mengagungkan wahyu? Silakan. Nah, ya, karena itu adalah bagian dari iman kepada Allah. Nah, Pak, mau madu atau buku, Pak? Madu, Masya Allah. Nih, naam, silakan. Insya Allah, syifa, naam. Taib, pertanyaan selanjutnya. Wah, habis waktunya, Pak. Masih nambah. Biar cepat habisnya sekali, 2 aja sekalian nih. Naam, hadiahnya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Bagaimana sikap seorang muslim bila mendengar Al-Quran dan hadis? Sami'na wa ta'na. Naam. Antum mau yang madu atau yang buku? Yang mana? Masalah solat. Antum ke sini. Naam. Taqwa, jalan sukses ini, sepertinya ini modal perjalanan untuk menuju akhirat. Naam, at-taqwa. Sahih? Barakallahu fiik. Naam, wa iyyakum. Masya Allah. Udah jemaah, cukup? Masih ada lagi? Baik. Hari yang terbaik dalam kehidupan seorang muslim. Siapa yang bisa menyebut? Silakan, Pak. Allahu Akbar. Naam. Betul, hari di mana taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sahih, Pak. Mau madu atau apa? Madu. Masya Allah. Asih. Taib. Iya. Mana lagi pertanyaannya? Kenapa sebagian nasihat para ulama itu membuat para pendengar menangis dan sebagian lain tidak bisa menangis? Kenapa? Mana ini? Siapa yang duluan tadi? Antum duluan? Ya, insyaallah setelah itu antum, Pak ya. Nah. Masya Allah, dari hati ke hati ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Antum suka yang apa? Madu atau? Dua. Betul. Aina tadrus anta? Anta tadahath bil Arabiyyah? Mas min aina ant? Bengkulu. Masya Allah. Jita huna li talabil ilmi? Tayyib, idan istahiq 2. Madu wa asal wa kitab. Ada jayid. Ada talibul ilmi. Ismu kaman?
Muhammad Andika, waffaqakallah, insyaallah. Ta'udu ila Bengkulu insyaallah da'iyan. Naam, wa murabbiyan. Naam. Barakallahu fiik, masyaallah. Bakiat ada 2 jemaah. Gimana? Pertanyaannya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Tayyib, barakallahu fikum. Pertanyaan yang selanjutnya, apa jemaah? Pertanyaan, oke Pak, Masya Allah. Yang dikasih, iya, ini pertanyaan akademis ini. Apa yang dimaksud indikator, kata dia? Tadi kita sebutkan ada 10 indikator kan gitu. Indikator itu apa sih? Masya Allah. Oh iya, tolak ukur ya. Masya Allah. Berarti kalau dia melakukan 10 tadi ini sebagai tanda bahwa dia itu mengagungkan wahyu, begitu? Masya Allah. Antum mau yang mana ini? Sepertinya ini, karena doa adalah yang terbaik dalam hidup kita. Ini pemikiran Khawarij yang mana? Yang ini? Atau keduanya? Satu aja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Ada lagi jemaah? Ada Ustaz Joko ini. Ada pertanyaan Ustaz? Diam-diam aja. Antum berikan pertanyaan Ustaz. Fadhal Ustaz. Ternyata ada di pojok ya. Tafadhal, ada pertanyaan dari antum untuk jamaah biar cepat selesai Ustaz. Baik, pertanyaannya. Ya, jadi Allah tadi bersumpah dengan diri sendiri tentang sesuatu yang penting. Apa ayatnya, bunyi ayatnya? Ada yang hafal? Ini 6. Ini soal untuk apa? Untuk S2 ini. Nah, jemaah, ya. Taib. Iya, fadhal. Ya, tidak apa-apa, dibaca, tidak apa-apa. Daripada salah biar dibaca. Yuhakkimuka bainahum. Yusallimu taslima. Ada 3 ya. Syarat iman di sini. Ya. Ridho. Ya, menjadikan Allah Rasul sebagai hakim dalam perkara diperselisihkan, kemudian meridai keputusan Allah Rasulnya, kemudian berserah diri. Nah, tafadhal ya akhi. Masya Allah, jazakumullah khair. Baik jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, jadi itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, karena tadi DKM menyebutkan dibatasi waktunya. Ya, terakhir tentu ya tiada yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian ya, rasa syukur dan kegembiraan bisa bertatap muka dengan ikhwah sekalian di sini. Semoga kehadiran kita ini menambah keberkahan hidup kita dan menjadi amal soleh yang akan menambah timbangan kebajikan. Tentu juga berterima kasih kepada para media ikhwah sekalian. Kita melihat ada 2 kamera yang berbeda. Jadi kendati kamera berbeda tapi tujuannya sama, bagaimana ilmu ini sampai kepada kaum muslimin. Ini yang harus kita lakukan. Inilah ya, kita harus bekerja sama. Ya, yang kita angkat ilmu ya. Siapapun selama itu tujuannya baik dari sunnah, media apapun harus kita dukung ya. Silakan. Kenapa? Tujuannya bukan medianya, tapi bagaimana ilmu ini sampai kepada umat seluas-luasnya. Lewat saya, lewat Ustaz Joko, lewat Ustaz yang lain-lainnya, lewat siapapun. Ilmu ini sampai lewat media. Alhamdulillah banyak sekarang menjamur media ahli sunnah. Itu yang kita bergembira seperti itu. Itu.
Tidak ada yang namanya monopoli konten istilahnya. Semuanya ini kita mengambil dari mana? Dari Al-Quran, dari Sunnah. Saling berbagi. Jadi sampaikan. Ya, jadi hal seperti ini hal yang menggembirakan. Ini bentuk kita ta'awulal birri wat taqwa. Ini yang harus kita ya selalu hidupkan dan harus disupport ya. Ini bentuk ta'awun kita. Oleh karena itu, mari kita terus ya ikhlaskan niat dalam mendakwakan, dalam menyampaikan agama Allah ini. Dan ingat jamaah, ingat, jika kita tidak mengambil bagian untuk menyebarkan agama Allah, Allah akan pilih orang lain, akan menggantikan kita, dipilih oleh Allah untuk mensupport dakwah ini. Itu. Jadi kita yang butuh kepada dakwah, bukan dakwah yang butuh pada kita. Wadah? Karena tidak ada kita, akan ada orang lain dipilih oleh Allah yang akan dijadikan sebagai pintu-pintu kebaikan. Nah, ini yang harus perhatikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Semoga kita senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi, dan tentunya kita diberikan kemuliaan dengan diterima taubat kita. Dan bila ajal datang, maka kita bermohon kepada Allah semoga dalam husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.